Terus gini Pak Beng, kalau hari ini tuh guyonan kita di warung 86-an apa teman-teman jurnalis, wartawan, pekerja media itu sekarang sudah ampun-ampun dengan media sosial karena dia sebagai mainstream butuh kalau saya bilang dalam kacamata teori itu kan kalau medsos itu unggul dalam speed kecepatannya, tapi lemah dalam akurasinya. Sebaliknya mainstream itu kadang speednya kurang, tapi memang kan dia harus cover website dan seterusnya. Tapi akurasinya kan selalu dijaga karena seringkali saya bilang ketika ada pertanyaan misalkan hoax itu ada nggak di media mainstream? Saya jamin tidak, karena tidak mungkin teman-teman media media ini baik cetak maupun elektronik itu mengeluarkan hoax, kan nggak mungkin. Malah dia memberitakan kejadian yang bukan sekedar, artinya itu dia memberitakan jangan percaya pada berita ini seperti yang dilakukan oleh Kominfo ini. Nah, posisi seperti ini kan sulit Pak Beng. Bagaimana media mainstream itu bekerja serius tapi medsosnya jalan kenceng kayak bis sumber kencono atau sumber selamat itu jadi itu yang dilema seperti itu. Ini memang tidak terlepas boleh dikatakan ya ini kan perkembangan zaman yang mau tidak mau harus kita lalui. Dan ini musuh terbesar kita sebenarnya di dunia pers adalah itu media sosial. Karena apa? Literasinya tidak ada. Kita mau sementara kita bermain tadi sudah ada kebijakan-kebijakan yang di undang ITE tadi yang kita awal sudah kita sampaikan. Tapi akibatnya apa? Bagi kita terjebak di situ. Artinya terjebak gini, dia melakukan seperti itu nggak bisa. Jelas nggak bisa, nggak berani. Bisa pencemaran baik dan sebagainya. Ancaman juga cukup kuat. Pidana bisa, juga perdata juga bisa. Nah, sementara mereka gaya melas di TV terkenal sudah selesai, satu datang entak bar metu selesai. Lah dhewe kukut ya perusahaannya kan gitu. Iya, kalau medsos kan tiap hari bikin akun yang gampang sekali. Nggak sampai gitu. Berapa itu. Oke, jadi kalau dalam perspektif menyiasati, artinya secara konkret media itu sebenarnya harus seperti apa menghadapi medsos ini. Barangkali mungkin dalam kacamata teknologi ya, karena hari ini orang tidak saja terbelenggu oleh teknologi, tapi bagi saya sudah pada racun gitu. Karena kacamata teknologi itu ada dua menurut saya. Bisa jadi madu ya bisa jadi racun kan itu. Nah itu ini secara teknologis media itu harus seperti apa hari ini? Pertama itu, terus kedua SDM-nya harus bagaimana menyikapi ini? Memang terkait dengan fenomena yang luar biasa. Ini yang makanya saya tuh ngomong juga sulit juga, artinya begini. Mau tidak mau seharusnya sekarang media mainstream juga harus bermain di sana. Wajib menurut saya wajib. Karena apa? Ibaratnya kita pangsa pasar yang ada di sana, itu ada di sana. Bisa di Facebook, di IG dan sebagainya. Itu pangsa pasar. Lebih gilanya lagi, media itu sendiri sekarang bisa menghasilkan duit. Nah itu masyarakat yang muda akibatnya apa? Masuk ke sana. Dia tidak mementingkan hal yang apa itu 5W 1W, mereka enggak ngerti paling mungkin. Pokoknya kita ambil. Nah kita mau enggak mau harus masuk di sana. Harus. Nah tujuannya apa? Satu, bahwa kita itu juga beritanya sama, tetapi lebih akurasinya lebih kuat. Mungkin kalau terlambat bisa dengan sistem. Artinya sistem begini, kita ngomong peristiwa, kita mungkin di lapangan akan bersamaan dengan orang-orang istilahnya YouTuber itu mungkin ya kita melakukan itu sama, tetapi kita tidak langsung. Pembedanya di konten satu, kedua narasumber jelas, dan proses pemberitaan tidak langsung harus itu selesai by step.
Nah, karena apa? Tadi kita ngomong kecepatan ya. Nah, itu untuk mengakali kecepatan. Nah, proses nanti pada titik yang paling akhir dari pemberitaan itu menjadi satu kesatuan, bisa dimasukkan di konten kita, di web kita, bisa mungkin dicetak, mungkin itu. Nah, tapi ini sudah dilalui. Tujuannya apa? Masyarakat juga harus paham dulu. Kendala yang kedua adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu menyikapi hal-hal kadang-kadang yang sensasional, itu yang menjadi yang disuka. Oh ya. Ini juga berat. Gosip. Itu sangat berat juga bagi kita. Kita kan nggak boleh beropini. Digosok semakin Nah iya, kan sulit juga ini juga benturan bagi kita yang di dunia pers. Nah, kembali lagi apa tadi? Ya mungkin kita sedikit sensasi tapi bukan mungkin judulnya. Nah, banyak sekarang tidak hanya media besar di leadnya itu mesti dia akan mengatakan wah gempar. Mungkin di dalamnya rada soft gitu. Itu salah satu trik untuk bagaimana agar masyarakat itu mengentak ke sana. Oke. Terus dalam kacamata teknologi kan memang lari lagi ke aturan ya. Jadi sekarang YouTube juga lepas, artinya meskipun dituntut oleh beberapa owner media, tapi hari ini juga sah-sah saja mereka, padahal orang media mainstream itu kalau mau cari berita bikin ini, waduh capeknya bukan. Mereka tinggal ini, kalau ilmunya itu kan konten agregator, jadi ngumpul nih kowabeh terus di ini tanpa ada hak siar, tanpa kompensasi dan seterusnya. Makanya saya pernah dengar ada statementnya orang, wartawan saya mati-matian di lapangan ini tinggal share, tinggal ini. Bahkan apa? Yang lebih yang menikmati bukan kita, mereka lebih sedihnya bukan main. Itu. Jadi ini artinya kan bisa kembali ke regulasi ya menurut saya. Harus ditata betul. Tapi gini Pak Beng, ada ungkapan juga kecepatan teknologi itu tidak akan terkejar oleh regulasi. Itu sudah hukum alam. Artinya apa? Regulasi jualan kenceng, orangnya baru siap-siap, masih ditata meraba-raba, mereka-reka. Ini teknologi baru kenceng lagi kenceng lagi. Ini sudah dibuat nggak cocok lagi, terus seperti itu. Jadi mengantisipasi ini seperti apa menurut Mbak Beng? Kalau menurut saya begini, jadi kebijakan pemerintah itu harus kuat. Arti kuat begini. Jadi proses saat ini apa yang menjadi dilema? Itu dulu aja. Karena yang lain sudah terbentuk dengan sesuatu undang-undang yang dahulunya. Mungkin pembaruan atau penambahan dan sebagainya. Jadi junto atau di mana? Monggo terserah. Artinya itu. Kok nggak gitu seperti tadi? Jadi teknologi cepat bukan main. Kita masih godok terlambat akhirnya. Apa? Sebenarnya masyarakat sudah antara iya dan tidak untuk mengikuti itu. Tapi mau tidak mau harus terjuni. Ya kuncinya satu, pemerintah, kedua media itu sendiri, yang ketiga adalah publik. Kalau mungkin, mohon maaf kita bukan mengecilkan Indonesia dan sebagainya, Indonesia memang penggiat media sosial cukup besar sekali, tetapi ada tetapinya. Mereka di dalam menentukan dan membaca ataupun menganalisa dan sebagainya medsos, mereka cukup di bawah daripada negara-negara lain. Kompetensi. Iya betul. Secara kompetensi. Oke, jadi berarti ini harus ada terobosan semacam literasi ya kepada masyarakat. Medsos, apalagi pengguna yang terhormat, pengguna medsos di Indonesia untuk ngerti bagaimana memilah-milah pemberitaan. Jangan-jangan ya repot kalau curhat dimasukkan medsos, terus terus ada yang apa ya, potensi-potensi yang orang tidak pas lah bahasa halusnya. Nah sekarang terkait dengan apa regulasi yang demikian, apa kira-kira kalau ini sebenarnya di luar area ya. Menurut Pak Beng, karena nggak ada yang memikirkan, terpaksa kita harus pikirkan. Menurut berdiskusi gitu ya. Medsos itu harusnya ngaturnya bagaimana? Udah nggak usah jauh-jauh terkait dengan pemberitaan
main share itu, misalkan media online A di-share oleh medsos ini misalkan dengan pakai tweet, FB, IG dan seterusnya. Ini apakah perlu ditata menurut Pak Beng? Sebenarnya sudah. Artinya sudah, jadi gini. Jadi artinya penata itu gini. Kita menyadur, itu sudah diatur sebenarnya. Harus menyantumkan sumbernya dari mana. Itu harus ada. Itu bagi media yang sudah menyatakan resmi. Jadi kita, ya, kelemahannya di medsos yang tidak. Kadang saya naik dewi. Nah ini yang kadang-kadang sebenarnya kuncinya ada dua, ya, dari perusahaan medsos itu sendiri. Mungkin Facebook ya Facebook, atau mungkin di YouTube itu sendiri. Dia harus punya regulasi untuk menata itu sendiri. Satu contoh begini, ada berapa kata yang sama, itu langsung di blok, nggak boleh. Itu salah satu. Tetapi kebijakan itu yang mengandung unsur yang bisa berdampak pada masyarakat, itu urusannya pemerintah, masuk di undang-undang. Bisa dipidana, perdata dan sebagainya. Menurut saya gitu. Kalau nggak itu, nggak akan bisa. Karena apa? Ibaratnya pemerintah mau ini nggak bisa. Karena tempatnya bukan di sini, tempatnya di sono. Nah, sementara dia mau di sini juga hanya perlu ada kesepakatan MU yang bersama. Dan itu pun akan mengangkat kebebasan lagi, diprotes lagi sama masyarakat. Susah. Pemerintah lagi lah, susah lagi kan? Membatasi ini akses. Nah, itu susah. Makanya kalau saya pemerintah menekan MU dengan itu, ada berapa kata-kata yang sama dengan yang pemberitaan itu dianggap itu sudah menyadur copyright. Nah itu aja. Oke. Tapi penegakan hukumnya kan belum jalan juga dalam beberapa kasus ya. Maksudnya lari ke ranah hukum dan seterusnya sudah. Anggaplah belum ya. Kita ngomong belum dulu ya. Belum. Artinya apa? Tetapi kan sudah di breakdown. Diturunkan langsung, di-banned sama yang ini mengandung unsur ini langsung di-banned aja. Haknya yang itu. Tapi kan yang mau membanned kan harus ada masukan indikator-indikatornya harus jelas. Kalau nggak masukan dari kita, artinya dari pemerintah atau mungkin dari itu. Sementara di setiap daerah, di negara itu kan berbeda. Kita dengan Jepang mungkin sudah berbeda. Di Malaysia sudah berbeda. Indonesia karena problematiknya begini, di Malaysia mungkin tidak kayak gitu. Nah, tetapi unsur pemakaiannya sama. Nah, bagaimana cara kembali lagi tadi? Pemerintah harus memberikan masukan. Atau ini itu, tapi kayaknya pemerintah juga kewalahan kok, Pak Beng. Karena kasusnya sedemikian hebat ya. Tapi ya kita sudah apresiasi lah, pemerintah sudah mulai dengan hal sekecil apapun. Sudah memikirkan. Cuma gini, sakjane coro Jawane itu ini secara etika, terutama kaitannya dengan kode etik ya. Kalau kita gabungkan lagi, teman-teman jangan-jangan yang teman-teman wartawan atau jurnalis itu mohon maaf dalam tanda petik, kembali ke diskusi kita awal tadi, ketidakmampuan atau ketidakmampuan seorang wartawan atau jurnalis untuk mengetengahkan berita yang itu tadi ya dimau publik. Ini bagus. Itu yang ini saya arahkan ke kebebasan pers. Di dalam kebebasan pers itu memang kebetulan ada lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah, namanya Dewan Pers. Nah, Dewan Pers itu sudah mengatur salah satu untuk apa? Agar kebebasan pers itu yang bermartabat. Artinya apa? Ya sesuai dengan keinginan publik. Bagaimana caranya? Ada di pasal itu ada verifikasi perusahaan. Perusahaannya bagaimana? Itu wajib. Karena salah satu untuk memfilter bagi pers ini ya. Kemudian wartawannya juga harus difilter lagi dengan apa? UKW, uji kompetensi wartawan. Ini pun juga ada masalah. Ada bermasalah sekarang. Mungkin sudah lagi jadi problematik. Dan pers tidak boleh mengeluarkan UKW. Ada lagi. Nah, tapi lepas dari itu, intinya apa? Di situ dulu. Nah, dengan di situ secara otomatis ya
wartawan yang ada di lapangan dia sudah mengantongi kode etik jurnalisme. Ini contohnya, ngapalin segini, ini buku saku wartawan segini tebelnya. Kita lah bukan halamannya kemengi, buku saku wartawan tebelnya segini. Artinya apa? Ini nggak mungkin dibaca, ya bukan dibaca seluruhnya, mungkin tidak mungkin hanya seluruhnya. poin-poin utama teman, tetapi kita harus minimal harus tahu wajib. Oke.